Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang warga di Kabupaten Teluk Bintuni tewas diterkam buaya. Jenazah korban penembakan kelompok bersenjata diterbangkan ke Kediri, Jawa Timur. Seorang ASN ditangkap polisi karena memasok peluru dan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata. Persiapan perayaan Hari Raya Idul Adha di Kota Sorong sudah mulai terlihat. Dinas Peternakan memberikan pembekalan kepada warga dan pengurus masjid khususnya untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini menyerang hewan ternak sapi dan kerbau di beberapa daerah di Indonesia. Kendati belum tercatat ada kasus PMK di wilayah Kota Sorong dan Papua Barat, Dinas Peternakan merasa perlu mengambil langkah pencegahan agar hewan yang dikurbankan aman dan sehat. Pengurus masjid dan warga diminta berkoordinasi dengan Dinas Peternakan jika menemukan hewan kurban sakit. Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sorong Abdul Manan Fakaubun mengatakan seluruh hewan kurban harus sehat dan steril dari penyakit. MUI akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan lancar dan aman, serta daging yang dikonsumsi masyarakat tidak mengandung penyakit. Karena melihat situasi kondisi yang ada, jadi terserah kepada pengurus mereka memotong. Tapi jelas kita tetap mengacu untuk kerjasama dengan Tasri Dinas Peternakan untuk sama-sama melihat sejauh mana kesehatan daripada sapi-sapi yang dikurban. Nanti ada surat kesehatan yang ya jelas itu tadi mereka sudah di dalam ada menyampaikan itu. Jelas kita harapkan itu ya, karena ini persoalan yang sekarang lagi terjadi di mana-mana ya, menyangkut. Tapi kita usahakan supaya sapi yang sudah benar-benar mau dikorbankan adalah betul-betul steril daripada penyakit sehingga dikonsumsi oleh umat masyarakat itu insya Allah tidak membawa dampak yang buruk bagi mereka. Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati menyumbang kurang lebih 90 ekor sapi yang dagingnya rencana akan dibagikan ke seluruh masjid yang ada di Kota Sorong. Ia berharap seluruh sapi yang disumbangkan dalam keadaan sehat. Kami daripada pasca COVID ini, itu kita tahu dan kita semua prihatin terhadap situasi negara maupun di daerah itu sendiri. Yang dimana kali ini saya menyalurkan kepedulian saya terhadap umat Islam ya, dan juga tidak tertutup untuk umat yang lain untuk mendapat daging kurban itu sendiri. Karena hewan kurban itu kan bukan umat Islam yang bisa saja diberikan kepada umat-umat yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini tanggal 30 Juni 2022 saya menyerahkan kurban di seluruh masjid di Kota Sorong. Dinas Peternakan saat ini tengah memeriksa seluruh hewan kurban di Kota Sorong. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Untuk pertama kali Car Free Day dilaksanakan di Merauke. Kegiatan masyarakat yang bebas dari kendaraan bermotor ini digelar di seputaran Jalan Brawijaya, tepatnya di depan kantor Bupati. Antusiasme warga tinggi menghadiri kegiatan itu. Mereka berharap kegiatan itu rutin dilakukan karena warga bisa berolahraga dan menikmati udara sehari tanpa suara bising knalpot dan asap polusi kendaraan bermotor. Kayak tempat-tempat jualan supaya makin ramai, terus semakin banyak orang datang supaya terhibur biar penjualnya juga semakin laku. Kapolres Merauke mengatakan Car Free Day atau sehari tanpa kendaraan bermotor ini dilakukan dalam rangka HUT Bayangkara, dan ia juga berharap kegiatan bisa dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Tapi ini ada berkesinambungan. Di setiap Sabtu kita buat acara seperti ini. Setiap bulan Sabtu yang kedua atau hari Sabtu yang pertama dari setiap bulan itu kita buat meriah.
sisanya menyesuaikan dengan lingkungan. Meriah itu kita mengundang banyak pihak, kemudian ada inovasi yang lain, ada door prize. Itu supaya ke depan masyarakat itu terbiasa dengan ini dan olahraga ini menjadi satu komoditi, satu kebutuhan agar mereka tetap sehat. Car Free Day juga dilangsungkan kegiatan pengobatan massal gratis, pembuatan SIM gratis, serta senam bersama. Di kota besar seperti Jakarta, Car Free Day digelar setiap hari Minggu. Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berolahraga seperti bersepeda atau jogging. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemprov Papua menargetkan Kabupaten Mimika menjadi kota industri yang bersaing dengan kota sejenis di Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua beralasan Mimika merupakan salah satu kabupaten yang mudah dijangkau, baik melalui laut, darat, dan udara. Hampir seluruh kabupaten di pegunungan Papua rata-rata sudah bisa memasok barang kebutuhan pokok ke Timika. Mimika ini sebagai pusat pelayanan jasa bagi industri. Dari dulu visinya kita, kenapa kita jadikan dia sebagai titik itu, memang dia ini di Provinsi Papua salah satu pengembangan prasarana transportasi, terutama laut itu pusatnya adalah di Timika. Kalau Bapak Ibu lihat apa itu letaknya posisi Timika di Provinsi Papua ya, dari Sorong sampai ke Merauke lah. Mimika ini porosnya, Timika itu porosnya yang ada di Pumatu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat untuk arah barat ke Jawa atau ke Sulawesi, titik terdekat yang dijangkau dari Jawa itu atau Sulawesi, itu yang paling dekat itu Timika, ya kan? Dari Timika itu kan dia bisa memetakan persoalan yang ada di pegunungan dan selatan Papua. Ini yang sangat tepat kalau kita jadi Timika sebagai poros, sehingga barang yang masuk untuk pelayanan jasa ya, perdagangannya, maupun barang yang keluar itu pasti dari sini. Nah, Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop mengatakan, sektor industri bisa menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengerahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju. Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 sampai 2035, bahwa pembangunan industri periode 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Saat ini, pandangan perencanaan yang ada terhadap entitas bisnis hanya meliputi produsen dan konsumen. Seharusnya ada entitas lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu kompetitor, pesaing, secara regional maupun global. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan industri perlu diarahkan kepada peningkatan daya saing untuk memenangkan persaingan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi. Dan undang-undang ini memberikan peran cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyande.